kabar anak-anak? Berjumpa lagi dengan Pak Ibnu. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kita lanjut materi kita hari ini, yaitu tentang sistem pernapasan. Sistem pernapasan. Dibuka buku temanya, ada di halaman ke-11. Halaman 11. Kalian buka tentang sistem pernapasan. Di situ ada sistem pernapasan ya. Coba kalian lihat. Kalian juga sudah menggambarkannya kan ya. Sekarang Pak Ibnu mau menjelaskan tentang sistem pernapasan. Apa itu sistem pernapasan? Mari kita simak video yang akan Pak Ibnu tampilkan. Oke. Yang pertama, sistem pernapasan pada makhluk hidup. Pengertiannya, pernapasan atau disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen atau O2 dan pelepasan karbon dioksida. Jadi dalam pernapasan ini ketika kita mengambil oksigen, bernafas dan melepaskan karbon dioksida, itu namanya yang disebut dengan pernapasan. Lanjut lagi. Ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadinya proses apa? Yang tadi yang Pak Ibnu lakukan itu proses apa disebutnya? Proses pernapasan. Jadi proses pernapasannya itu masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernapasan yang normal ditandai dengan bernapasnya sebanyak 12 sampai 20 kali dalam 1 menit. Kalau 12 sampai 20 kali dalam 1 menit termasuknya pernapasnya normal. Tapi kalau kita lebih dari itu atau kurang, berarti ada masalah dalam pernapasannya. Entah itu dia lagi sakit atau kelebihan berat badan bisa mempengaruhi semuanya itu. Lanjut lagi. Coba Pak Ibnu tanya, kalian tahu nggak macam-macam alat pernapasan pada makhluk hidup ada apa saja selain dari paru-paru? Ada yang tahu? Coba. Kalau tidak, kalau belum, Pak Ibnu kasih kesempatan untuk menjelaskannya ya. Yang pertama yaitu paru-paru. Coba kalian punya paru-paru nggak? Pastinya punya ya, karena itu alat pernapasan pada manusia. Tetapi paru-paru juga alat pernapasan ada di sebagian hewan ya. Hewan juga memiliki paru-paru, kemudian untuk bernapas juga. Salah satunya kelompok hewan yang menyusui atau disebut dengan mamalia ya. Jadi hewan mamalia itu bernapasnya dengan apa? Dengan paru-paru ya. Jadi yang bernafas dengan paru-paru tidak hanya manusia tetapi hewan juga. Oke. Yang pertama itu paru-paru ya. Kita manusia bernafas dengan paru-paru, tetapi hewan juga ada yang bernafas dengan paru-paru, yaitu hewan mamalia. Hewan mamalia itu apa saja? Ya, coba nanti kalian simak video ini dengan baik, dengan seksama. Kemudian nanti di akhir video ini ada pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Perhatikan selanjutnya. Kemudian pada manusia. Sistem pernafasan pada manusia yaitu manusia bernafas menggunakan alat atau organ-organ pernapasan yang terdiri dari hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Bentar ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan lagi. Manusia. Jadi sistem pernapasan pada manusia itu ada apa aja ya? Sistem pernapasan pada manusia bernapas menggunakan alat atau organ-organ pernapasan yang terdiri dari apa? Ada hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru.
Pak Ibnu akan tampilkan gambarnya ya. Coba kalian perhatikan gambarnya. Coba nih, ingat-ingat gambarnya ya. Yang pertama yaitu yang A ini, yang pertama yaitu hidung. Hidung, kemudian yang kedua itu paring. Ini paring. Yang C-nya ini laring. Yang D kayak selang disebutnya trakea. Yang E ini bronkus. Kemudian yang F di sini ada sisi kanan dan sisi kiri disebutnya paru-paru kita. Jadi kita bernapas di paru-paru kita nih, sini. Kemudian yang di bawah paru-paru disebutnya diafragma. Ya, ini sistem pernapasan pada manusia. Ya, oke. Jadi organ-organ apa saja pernapasan pada manusia itu ada berapa nih? Ada hidung, ada faring, ada trakea, ada bronkus, bronchulus, dan paru-paru. Ya, oke. Itu sistem pernapasan pada manusia ya. Ingat-ingat. Ya, ingat-ingat gambarnya. Perhatikan di sini. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, oke, ada di sini trakea. Ya, ingat-ingat yang pertama itu sistem pernapasan pada makhluk hidup ada apa aja? Yang pertama yaitu paru-paru, yang kedua yaitu trakea. Apa itu trakea? Kamu tahu nggak itu trakea itu apa? Oke, berikan Pak Ibnu untuk menjelaskannya. Trakea adalah nama alat pernapasan yang terdiri dari pembuluh-pembuluh halus bercabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga dan bermuara pada stigma. Oke. Kamu tahu nggak hewan apa saja yang bernapas dengan trakea? Oke, salah satunya yaitu burung. Oke, kalian suka burung? Di rumah ada burung. Kamu tahu nggak kalau burung itu bernapas dengan apa? Dengan trakea, ya. Kemudian selain burung ada apa lagi? Ada belalang di sini. Kamu pernah lihat belalang? Coba kamu perhatikan belalang. Itu dia bernafasnya dengan apa? Coba. Kamu lihat belalang ada hidungnya enggak? Kemudian ada mulutnya enggak? Kemudian tetapi dia bernafasnya dengan apa? Kalian tahu atau enggak? Ya. Ternyata belalang itu bernafas dengan trakea. Beda dengan manusia ya. Kemudian di sini ada kecoa. Kecoa juga termasuk hewan yang bernafas menggunakan trakea. Oke, ini trakea. Sekali lagi ingat-ingat, perhatikan. Nah, hewan apa saja yang bernafas dengan trakea? Ya, di sini ada 3. Ya, banyak sebenarnya binatang yang bernafas dengan trakea. Nanti kalian cari ya apa saja binatang itu. Lanjut. Sini gambar apa ini? Cacing. Kalian tahu nggak cacing itu bernapas dengan apa? Ternyata dengan paru-paru apa dengan trakea? Lintah itu bernafas dengan kulit. Ya. Jadi kulit adalah bagian paling luar dari tubuh makhluk hidup. Khususnya hewan juga berfungsi sebagai alat pernapasan. Selain lintah ada apa lagi? Cacing. Cacing juga bernafas dengan kulitnya. Ya, jadi kulitnya itu di sini dia memiliki banyak sekali pori-pori. Ternyata pori-porinya itu berfungsi untuk dia bernafas. Kemudian yang terakhir ada kodok. Kodok ya. Kalau kita lihat kodok sering sekali mengeluarkan bunyi-bunyi ya dalam mulutnya ini ada kayak kantung suaranya itu ya. Tetapi ternyata bahwa kodok ini bernafasnya dengan kulitnya ya, bukan dengan paru-paru. Oke, perhatikan. Jadi ini hewan-hewan yang bernafas dengan kulit. Ya, lanjut lagi. Insang. Sistem pernafasan ikan menggunakan insang yang terletak di sisi kanan dan kiri kepala ikan. Coba kita lihat. Jadi saat bernafas, ikan membuka mulut dan menutup insangnya pada saat itu oksigen masuk lewat mulut
menuju insang. Coba kalian perhatikan, kalau kalian punya ikan di rumah atau dalam akuarium, perhatikan bagaimana ikan itu bernafas ya. Jadi ikan itu bernafas dengan membuka mulutnya, kemudian mengeluarkan 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 nafasnya di di luar insang ya, keluar insang. Oke. Lalu oksigen tersebut diserap oleh pembuluh darah pada insang. Nih gambar gambar ikannya nih. Jadi apa namanya, ikan ini bernapas dengan insang, insangnya ini di sebelah ini, di sebelah kepalanya nih, kanan dan kirinya ya. Kalau dia bernafas dia membuka mulut, kemudian kalau dia mengeluarkan nafas dia membuka insangnya. Oke, nih. Kemudian selain pada makhluk hidup juga, tumbuhan termasuk makhluk hidup bukan? Ya, ternyata tumbuhan juga memerlukan pernafasan ya. Bagaimana tumbuhan itu bernafas? Jadi setiap makhluk hidup ini bernafas dan membutuhkan apa oksigen ya yang disebut oksigen dan karbon dioksida. Jadi pernapasan pada tumbuhan ialah sebuah proses tumbuhan untuk menyerap molekul oksigen yang ada di udara agar tumbuhan menghasilkan air, karbon dioksida, dan juga energi. Umumnya ada 3 alat pernapasan pada tumbuhan, yaitu stomata yang disebut dengan stomata atau mulut daun, ada lintisel, kemudian ada rambut akar. Jadi tumbuhan juga kan oksigen ya, membutuhkan oksigen. Oksigennya dari mana? Yaitu dari sinar matahari. Kemudian dari sinar matahari itu dia membuat makanan, makanan sendiri makan untuk tumbuhannya agar dia berkembang biak, untuk agar dia makin besar dan berbuah. Tumbuhan juga membutuhkan yang namanya sinar matahari, kemudian oksigen dan udara atau udara ya. Ya, seperti ini. Ini contoh tumbuhan yang bernapas ya. Pas sinar matahari, tumbuhan itu membutuhkan sinar matahari untuk apa namanya, membuat makanannya sendiri atau disebut dengan fotosintesis. Kemudian tidak hanya sinar matahari, tumbuhan juga membutuhkan yang namanya oksigen. Oke, yang terakhir, sekarang cara memelihara organ pernafasan kita. Jadi, organ pernafasan kita ini harus dipelihara sama kita, harus dijaga sama kita ya. Jangan kita apa namanya, sembarangan misalkan. Jadi, apapun yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala harus kita jaga dengan baik. Caranya dengan apa? Dengan bagaimana? Yang pertama yaitu kita hindari yang namanya asap rokok ya. Sedini mungkin kita harus menghindari yang namanya asap rokok karena asap rokok itu sangat merusak sama yang namanya paru-paru kita ya. Kalau kita masih merokok, nanti hidup kita tidak sehat ya. Paru-paru kita tidak sehat. Jadi kita harus menghindari yang namanya asap rokok. Kemudian berolahraga. Berolahraga juga sangat berpengaruh dan sangat penting sama organ paru-paru kita, organ pernapasan kita ya. Kalau kita sering berolahraga, rajin berolahraga, maka paru-paru kita akan baik, akan bagus. Maka kita harus sering berolahraga agar pernapasan kita teratur. Kemudian yang ketiga yaitu hindari paparan polusi. Paparan polusi itu apa saja, misalkan debu, asap kendaraan bermotor, itu sangat berpengaruh sekali sama sistem pernafasan kita. Apabila kita, makanya kita kalau sering keluar rumah kita harus menggunakan masker. Agar apa? Agar udara-udara yang kotor itu tidak masuk ke dalam tubuh kita dan mencemari sistem organ kita sehingga mengakibatkan paru-paru kita menjadi kotor atau yang keempat yaitu menghindari infeksi. Oke, itu saja yang Pak Ibnu sampaikan. Sekarang ada pertanyaan yang harus kalian jawab yang sudah Pak Ibnu sampaikan tadi. Jadi kalian kalau belum mengerti, belum paham, bisa ulangi video-videonya yang tadi Pak Ibnu sampaikan. Ada 5 pertanyaan. Salah satunya ada di buku juga di halaman
halaman 12, 11 atau 12 ya. Bisa kalian lihat, bisa kalian buka, kalian kerjakan juga. Di sini ada ini ada tambahannya. Ya, kita lihat pertanyaannya yang pertama yaitu apa nama alat pernapasan pada tumbuhan? Apa nama alat pernapasan pada tumbuhan yaitu apa? Yang tadi Pak Ibnu sebutkan tadi ada 3, apa saja? Ingat. Kemudian yang kedua yaitu sebutkan alat pernapasan pada makhluk hidup. Sebutkan alat pernapasan pada makhluk hidup. Ya, alat pernapasan pada makhluk hidup ada apa aja selain paru-paru tadi? Ada berapa ya? Ingat. Nah, alat pernapasan pada makhluk hidup. Lanjut lagi, sebutkan 3 nama hewan mamalia yang bernafas dengan paru-paru. Hewan mamalia yang bernafas dengan paru-paru ya, hewan mamalia yang bernafas dengan paru-paru apa saja? Coba kalian bisa cari atau kalian tanyakan kepada orang tua kalian hewan mamalia itu apa saja? Ya, hewan mamalia apa saja, kemudian bernafas dengan paru-paru. Hewan mamalia itu hewan yang menyusui. Yang keempat, ada udara yang ada di permukaan bumi kita itu dihirup makhluk hidup. Yang dihirup makhluk hidup disebutnya apa? Ya, udara yang di permukaan bumi kita ini yang dihirup oleh makhluk hidup disebut apa? Udaranya, ya. Kemudian yang kelima, sebutkan 3 hewan yang bernafas dengan trakea, ya. Yang tadi Pak Ibnu sudah sampaikan, hewan-hewan apa saja yang bernafas dengan trakea, ya. Kalau kalian menjawab dengan baik, kalian bisa menjawabnya. Oke, itu saja. Terima kasih. Semoga kalian uh, menyaksikan videonya dengan baik ya. Dan jangan lupa jawab pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.